Right, so I've read your book. I think, therefore I play. There's amazing quotes in there. You also mentioned about how every single one of your free kicks is your children. They may not look the same, but they are all alla Pirlo, but also with South American roots. This is from Juninho, correct? Yeah. So you took a lot of the technique from Juninho. Sì, lo vedevo sempre calciare quando giocava nel Lione, vedevo delle traiettorie strane, allora poi, come ho detto prima, mi sono messo lì da solo, fine allenamento. Il pallone stava uscendo. Juninho in zona di sparo, prova! Ed è uno splendido gol! Juninho Pernambucano, l'uomo dinamite! Bayangkan ada seorang pemain yang membuat setiap tendangan bebas terasa seperti penalti. Seorang maestro yang mengukir namanya dalam sejarah bukan dengan kecepatan atau kekuatan fisik, melainkan dengan presisi yang melampaui batas nalar. Inilah kisah Juninho Pernambucano, sang arsitek knuckleball yang mengubah fisikal sepak bola menjadi seni, dan perjalanannya adalah harmoni ketekunan yang akan menginspirasi banyak pemain hebat lainnya di dunia. Antonio Augusto Ribeiro Reis Jr. atau yang lebih dikenal luas sebagai Juninho Pernambucano lahir pada 30 Januari 1975 di Recife, Brasil. Perjalanannya dari lapangan-lapangan berdebu di Pernambuco hingga stadion-stadion megah di seluruh dunia adalah sebuah kisah yang terukir dari keyakinan diri, ketabahan, dan presisi yang luar biasa. Ia tumbuh dalam dekapan keluarga yang sederhana. Sang ayah, Antonio Augusto, bekerja tanpa lelah demi menopang kehidupan keluarga. Sementara ibunya, Maria de Lourdes, menanamkan nilai-nilai kerja keras dan kerendahan hati yang kelak akan membentuk inti karakternya. Meskipun keterbatasan materi membelenggu, orang tuanya memastikan Juninho memiliki cukup ruang untuk mengejar mimpinya. Bahkan jika itu berarti menendang bola-bola usang di lapangan seadanya yang penuh debu. Di tengah kancah sepak bola Brasil yang melimpah ruah dengan talenta-talenta alami, Juninho seringkali terabaikan. Ia bukanlah sosok yang paling besar atau tercepat di lapangan, dan gayanya yang tenang, terukur, serta penuh perhitungan sering luput dari perhatian di negara yang terobsesi dengan flair dari atraksi individu yang memukau. Namun, di mana mata lain hanya melihat kesederhanaan, Juninho melihat presisi yang tak terbatas sebagai kanvas kosong untuk mengukir keahlian yang tak tertandingi. Sejak usia 13 tahun, ia mulai mengukir takdirnya dengan bola mati. Terinspirasi oleh Marcelinho dari Corinthians yang ia lihat mampu membuat bola menari di udara dengan tendangan lurus ke depan, Juninho akan tetap di lapangan setelah sesi latihan berakhir. Ia terus berlatih tendangan bebas tanpa henti. Dedikasi obsesif inilah yang menjadi fondasi bagi teknik yang kelak akan membuatnya terkenal di seluruh dunia. Terobosan profesional Juninho datang pada tahun 1993 bersama klub Brasil Sport Recife, di mana ia dengan cepat menunjukkan potensinya dan memenangkan 2 gelar regional. Namun, panggung yang lebih besar dan sorotan yang lebih terang menantinya di Vasco da Gama, tempat ia akan mulai mengukir namanya di kancah sepak bola nasional. Fakta bahwa Juninho tidak menonjol secara fisik atau memiliki gaya bermain yang flamboyan namun tetap mencapai puncak adalah sebuah manifestasi dari ketekunan yang luar biasa dan fokus yang tak tergoyahkan pada penguasaan teknis. Ini bukanlah cerita tentang seorang jenius yang lahir dengan bakat tak tertandingi, melainkan tentang seorang individu yang membangun keunggulannya melalui dedikasi yang hampir obsesif pada satu aspek permainan, yaitu tendangan bebas. Perjalanan ini menciptakan narasi yang mengharukan tentang seorang underdog yang membuktikan nilainya melalui kemauan keras dan disiplin. Berlawanan dengan stereotip umum pemain Brasil yang seringkali diasosiasikan dengan gaya bermain yang lebih atraktif. Pada akhirnya, keberhasilan yang dicapai menegaskan bahwa kesuksesan sejati bisa datang dari penguasaan mendalam atas suatu keahlian, bukan hanya dari bakat yang terlihat jelas di permukaan. Pada tahun 2001, di puncak karirnya di Brasil, Juninho terlibat dalam pertarungan hukum yang signifikan dengan Vasco da Gama.
ia berhasil memenangkan segala kontra dengan klub yang secara efektif membuatnya menjadi agen bebas. Konflik ini, meskipun pahit, adalah langkah penting yang memungkinkannya untuk mengejar impian bermain di Eropa. Dan ia akhirnya pindah ke Lyon. Meskipun ia meninggalkan klub dengan catatan perselisihan hukum, Juninho tetap dianggap sebagai salah satu idola dan favorit para penggemar Vasco, sebuah bukti dari ikatan mendalam yang ia bangun melalui penampilan dan karakternya. Tepat setelah Juninho Pernambucano menjejakkan kaki di Eropa dan bergabung dengan klub Perancis Olympique Lyon, ia boleh dibilang mampu membawa perubahan besar. Sebab sebagaimana diketahui, atau sebelum kedatangannya, Lyon belum pernah sekalipun memenangkan kejuaraan Perancis. Namun, dengan Juninho sebagai denyut nadi dan otak permainan tim, Lyon memulai era dominasi yang tak tertandingi dalam sejarah Ligue 1 dengan meraih 7 gelar liga secara berturut-turut dari musim 2001-2002 hingga 2007-2008. Selama 8 musimnya yang gemilang di Lyon, ia mencetak 100 gol dalam 344 penampilan resmi untuk klub. Yang lebih mencengangkan, 44 dari gol-gol tersebut berasal dari tendangan bebas langsung, sebuah statistik yang mengukuhkan rekor dunia dan reputasinya sebagai spesialis bola mati tak tertandingi. Di Prancis, Juninho melampaui sekedar gelandang Brasil biasa. Ia adalah seorang maestro tendangan bebas, pengumpan yang visioner dan pemimpin alami. Kemampuan kepemimpinannya yang luar biasa mendorong manajer Lyon Gerard Houllier tak ragu untuk menunjuknya sebagai kapten tim. Salah satu momen istimewa dan inspirasinya yang paling dikenang adalah saat ia mencetak 2 gol, 1 dari tendangan bebas dan 1 dari penalti untuk mengamankan hasil imbang 2-2 yang amat krusial di laga melawan raksasa Spanyol Barcelona di kompetisi Liga Champions. Momen tersebut menggambarkan ketenangan dan kemampuannya untuk tampil di panggung terbesar. Sebuah pertunjukan kehendak yang tak tergoyahkan di hadapan salah satu tim terbaik dunia. Namun yang perlu dicatat, puncak kesuksesan ini tidak diraih tanpa perjuangan. Penyesuaian budaya di Eropa, hambatan bahasa awal, dan tekanan konstan untuk membuktikan diri setiap musim adalah beban yang berat. Namun, Juninho tetap membumi, tidak pernah mencari sorotan, melainkan fokus pada pekerjaannya, yakni menemukan kedamaian dalam kepemimpinan. Meski dikenal sebagai penembak jitu sejak muda, Juninho punya sebuah konflik emosional yang tak terhindarkan, yaitu saat ia absen dari skuad Brasil yang memenangkan Piala Dunia 2002 dan Copa America 2004 karena cedera. Ini adalah pukulan telak, mengingat ia berada di puncak performa. Sebuah ironi pahit dalam karir yang gemilang, di mana kesuksesan klub yang tak tertandingi diwarnai oleh kepedihan pribadi. Juninho bukan hanya seorang pemain bintang, ia adalah katalisator dan arsitek di balik dominasi Lyon yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keterampilan uniknya, terutama tendangan bebasnya, memberikan ancaman mencetak gol yang konsisten dan berdampak tinggi. Juninho Pernambucano memegang rekor dunia yang mengesankan untuk gol tendangan bebas terbanyak dalam sejarah sepak bola dengan total 77 gol yang dicetak. Angka ini menempatkannya jauh di atas legenda seperti Pele 70 gol, Ronaldinho 66, dan David Beckham 65, yang mana hal itu kian mengukuhkan posisinya sebagai yang terbaik sepanjang masa. Teknik tendangan bebas khasnya, terutama knuckleball yang ia sempurnakan, menghasilkan pergerakan bola yang sangat tidak terduga di udara. Di Brasil, teknik ini sering disebut pambo sem asa atau merpati tanpa sayap, karena lintasan bola yang seolah menari dan melayang tanpa arah yang jelas. Seperti daun kering yang jatuh ditiup angin, tak terduga dan mematikan. Secara ilmiah, keajaiban knuckleball ini terjadi karena putaran minimal pada bola yang menghilangkan efek Magnus, gaya aerodinamis yang biasanya menyebabkan bola melengkung. Sebaliknya, ketidaksempurnaan kecil pada permukaan bola dan fluktuasi tekanan udara menciptakan gerakan yang kacau, seperti menukik, meliuk, dan perubahan arah yang tiba-tiba, membuatnya sangat sulit bagi kiper untuk melacak dan mengantisipasi arah bola.
Untuk mencapai efek ini, Juninho memiliki rutinitas dan teknik yang sangat presisi. Pertama adalah jarak pendek. Dalam hal ini, ia mengambil 3 langkah mundur dari bola dengan lari yang lebih tegak lurus tergantung pada penempatan bola. Kaki tumpuannya akan berotasi secara eksternal dan bergeser menjauh dari pinggulnya untuk menghasilkan tenaga. Ia menggunakan punggung kaki bagian dalam untuk menghasilkan putaran ringan atau kuat pada bola yang dapat memberikan opsi ke tiang manapun. Kemudian ada pola jarak jauh. Untuk tendangan jarak jauh, rutinitasnya sedikit berubah. Ia mengambil 4 langkah mundur untuk menambah kekuatan pada tendangannya. Lari yang lebih lurus, tubuh atas yang lebih tegak saat kontak pada bagian tengah bawah bola dengan teknik dorsal distal atau atas kaki, dan follow through yang pendek seperti menusuk adalah kunci untuk meminimalkan putaran dan menciptakan efek knuckleball yang begitu spektakuler. Rahasia di balik penguasaannya adalah dedikasi yang tak tergoyahkan. Juninho diketahui berlatih setidaknya 50 tendangan bebas setiap hari di lapangan latihan, sebuah level komitmen yang hampir tak tertandingi dalam sepak bola profesional. Dari 100 golnya yang dicetak untuk Lyon, 44 diantaranya adalah tendangan bebas langsung, sebuah bukti nyata dari keefektifannya. Kemampuannya untuk mencetak gol dari berbagai jarak dan sudut menggunakan teknik yang berbeda seringkali membuat kiper lawan terperangah dan tak berdaya. Kiper-kiper kelas dunia seperti Gianluigi Buffon, Oliver Kahn, dan Iker Casillas telah menjadi korban keajaiban tendangan bebasnya. Bahkan kiper Lyon sendiri, Grégory Coupet, mengaku sangat membenci Juninho, mengingat Juninho kerap melepas tembakan dengan akurasi yang absurd dalam banyak latihan. Pengaruh Juninho melampaui gol-golnya yang spektakuler. Ia menjadi sumber inspirasi bagi banyak pemain top dunia. Legenda Italia, Andrea Pirlo, secara terbuka menyatakan bahwa ia terinspirasi oleh tendangan bebas Juninho dan mempelajari lintasan aneh yang dihasilkan oleh bola Juninho. Bahkan mega bintang seperti Cristiano Ronaldo mencoba meniru teknik knuckleball Juninho meskipun dengan tingkat konsistensi yang lebih rendah dibandingkan sang maestro. Pemain lain seperti Didier Drogba dan David Luiz juga berusaha mereplikasi kemampuannya yang unik. Pengaruhnya begitu mendalam sehingga di seri game FIFA, rating tendangan bebas Juninho selalu mendekati sempurna 97 hingga 99, menjadikannya cheat code bagi para pemain di dunia maya. Hal ini pun jelas menunjukkan betapa fenomenalnya kemampuan Juninho, bahkan di mata pengembang game virtual sepak bola. Selain tendangan bebas, Juninho tentu punya keistimewaan lainnya, di mana hal ini erat kaitannya dengan gaya dan karakter bermainnya. Juninho Pernambucano adalah seorang gelandang serang yang serbaguna, juga sering beroperasi sebagai gelandang tengah atau bahkan gelandang kanan. Gaya bermainnya dicirikan oleh visi yang luar biasa, umpan-umpan kunci yang mematikan, dan kemampuan untuk mempertahankan penguasaan bola di bawah tekanan. Ia dikenal karena kecenderungannya untuk menembak dari jarak jauh dan melakukan lay-off atau umpan balik cerdas kepada rekan setimnya. Meskipun tendangan bebas adalah senjata pamungkasnya yang paling terkenal, Juninho juga merupakan pengumpan yang ulung, di mana ia seringkali memberikan banyak assist krusial. Kemampuan kepemimpinannya yang alami dan visi permainannya juga sangat baik. Maka tak heran bila kebanyakan rekan setimnya selalu tampak memberi rasa hormat. Di tengah lapangan, Juninho adalah seorang konduktor. Setiap sentuhannya adalah notasi dalam simfoni permainan yang mengalir. Umpan-umpannya seolah benang sutra yang tak terlihat, merajut serangan dengan presisi seorang arsitek, membuka ruang yang tak terlihat oleh mata biasa, mengubah potensi menjadi ancaman nyata. Ia adalah jantung yang memompa kehidupan di dalam setiap serangan Lyon, seorang maestro yang mengatur tempo dan melukis peluang dengan kaki kanannya. Setelah apa yang diberikannya ke klub Perancis, tepat pada 26 Mei 2009, Juninho Pernambucano mengumumkan kepergiannya dari Lyon atau setahun sebelum kontraknya berakhir. Dalam konferensi pers yang penuh emosi, ia duduk diam di samping pemilik klub, Jean-Michel Aulas,
tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan itu berbicara lebih keras dari kata-kata, menandai perpisahan yang menyakitkan dengan klub yang telah ia ubah. Momen ini terjadi setelah Lyon mengalami musim pertama tanpa trofi sejak kedatangannya, menambah nuansa dramatis pada kepergiannya. Setelah meninggalkan Lyon, Juninho melanjutkan karirnya di Al Gharafa di Qatar dan New York Red Bulls di Amerika Serikat. Namun, ikatan emosionalnya dengan Vasco da Gama terlalu kuat untuk diputuskan. Maka dari itu, ia putuskan untuk kembali ke klub lamanya dalam 2 periode singkat pada tahun 2011 dan 2013, di mana ia sekali lagi menunjukkan keajaiban tendangan bebasnya, mencetak gol-gol ikonik yang menghidupkan kembali kenangan indah yang dahulu sempat terajut. Pada 30 Januari 2014, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-39, Juninho Pernambucano akhirnya secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola profesional. Keputusan ini datang setelah ia berjuang keras untuk mendapatkan kembali kebugaran dan motivasi pasca cedera aduktor yang dideritanya pada November 2013. Ini adalah akhir yang pahit manis bagi karir yang luar biasa. Sebuah pengakuan atas batas fisik yang tak terhindarkan. Tirai panggung sepak bola perlahan menutup, namun sorot lampu tak pernah pudar dari sosoknya. Dalam keheningan yang penuh makna, ia melangkah pergi, meninggalkan jejak kaki yang takkan terhapus di hati para pecinta sepak bola. Sebuah perpisahan yang tak terelakkan, namun keindahan permainannya akan tetap abadi, bergema dalam setiap tendangan bebas yang menari di udara. Bahkan setelah pensiun sebagai pemain, Juninho tetap berkontribusi pada dunia sepak bola. Ia kembali ke Vasco da Gama dalam peran administratif dan direktur olahraga, dan kemudian menjadi tokoh kunci di Lyon sebagai direktur olahraga. Fokusnya bergeser pada pembangunan kembali ekosistem sepak bola, peningkatan disiplin pemain, dan advokasi strategi berbasis data. Ia selalu menekankan bahwa kerja keras dan dedikasi mengalahkan hype dan ketenaran sesaat. Hingga saat ini, ia tetap menjadi sosok yang dihormati dalam sepak bola, terutama di Brasil, mengadvokasi reformasi akademi muda, serta aktif sebagai pundit dan mentor bagi talenta-talenta yang sedang naik daun. Kisah Juninho Pernambucano adalah pengingat yang kuat bahwa kebesaran sejati tidak selalu lahir dari kemuliaan instan atau sorotan yang berlebihan, tetapi seringkali dari pengulangan yang tak kenal lelah, menghadapi kegagalan dan melakukan perbaikan kecil yang konsisten. Warisan tendangan bebasnya mungkin yang paling diingat penggemar, tetapi pola pikirnya yang ditempa dalam keheningan latihan dan pengorbanan pribadilah yang membuatnya benar-benar abadi dalam olahraga ini.